Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 36. Kamu gak perlu mengantarku, kata Indri pada Zelia saat sampai di rumah Luna dan Orion. Aku perlu. Aku harus memasang pelindung sihir di sekitar rumahmu. Dan ini, pakailah kemanapun kau pergi. Zelia memberikan sebuah kalung berbandul bulat seperti kelereng berwarna hijau. Apa ini? Indri meneliti kalung pemberian Zelia. Ini akan melindungimu. Kalung ini berisi sihirku. Zelia tersenyum hangat sambil mengacak-ngacak rambut Indri. Makasih, jawab Indri gugup. Tak biasanya ia gugup di depan laki-laki. Jantungnya berdetak berkali-kali lipat lebih keras dari biasanya ketika Zelia menyentuh kepalanya. Lagi, ia pernah seperti ini sebelumnya, yaitu ketika ia mencium pipi Zelia sewaktu berada di Kerwish. Zelia mengantar Indri dengan mobil yang biasa ia bawa saat bersama Orion dan juga Luna. Memang, tugas menyetir sudah Orion serahkan pada Zelia karena ia malas dan tak mau repot. Masuklah, kata Zelia ketika mobilnya telah sampai dan berada tepat di depan rumah Indri. Tapi, Indri ingin mengatakan sesuatu, tapi Zelia langsung memotongnya. Tak perlu mengkhawatirkan apapun, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Aku juga akan menjagamu. Setelah aku memasang pelindung untuk rumahmu, aku akan segera pergi. Zelia tersenyum lembut menatap Indri yang masih berada di mobil dan duduk di sebelahnya. Indri menatapnya dalam diam. Ia berpikir semua yang telah Zelia lakukan untuknya dan tanpa ia sadari, ia tersenyum. Ada apa? Kenapa kamu tersenyum? Zelia membuyarkan lamunan Indri. Indri terkesiap dan menatapnya. Tapi kemudian entah setan apa yang merasuki dirinya. Dengan beraninya ia memeluk Zelia. Setelah beberapa detik, ia kembali sadar. Maaf, katanya ingin melepaskan pelukannya. Zelia menahan tubuhnya, tak membiarkan Indri melepaskan pelukannya. Jangan minta maaf, kata Zelia pelan. Jangan minta maaf seakan-akan kamu memelukku karena suatu kesalahan. Ia memeluk pinggang Indri semakin erat. Maaf, kata Indri lagi. Bisakah kau mengucapkan hal lain selain maaf? Protes Zelia, menenggelamkan wajahnya di bahu Indri. Posisi mereka belum berubah sama sekali, masih tetap berpelukan. Aku entah kenapa, aku tak tahan ingin memelukmu. Mungkin aku... Indri gelagapan. Stop, itu bagianku Indri, kamu gak boleh mengatakannya, kata Zelia malu-malu. Indri bingung, tak mengerti maksud laki-laki yang berada di pelukannya ini. Kamu tanpa sadar menjadi sangat penting untukku. Awalnya aku kira aku terus menjagamu karena kamu adalah sahabat putri. Tapi entah kenapa aku selalu mengkhawatirkanmu setiap waktu saat aku tak melihat sosokmu. Aku sadar saat kamu dibawa pergi ke Sindra, aku sangat marah pada diriku sendiri karena tak bisa menjagamu. Karena itu, kurasa aku menyukaimu. Aku menyayangimu. Aku tak ingin kamu terluka. Zelia melepaskan pelukannya. Wajahnya memerah. Tetapi ia tetap menahannya dan menatap Indri yang hanya diam. Tapi kemudian... Ini pengakuan cinta terpanjang yang pernah aku dengar. Indri terkekeh. Kamu gak bisa baca situasi ya? Ini sangat memalukan tahu. Zelia menutup wajahnya dengan punggung tangannya. Indri tersenyum menatap Zelia tepat di mata matanya. Kamu udah tahu jawabannya. Aku juga menyukaimu. Baguslah kalau begitu. Zelia tak bisa menahan senyumnya dan menyembunyikan wajah sumringahnya dengan menoleh ke arah lain. Jadi, status kita saat ini pacaran. Goda Indri menggenggam tangan Zelia. Zelia menoleh dan menatap Indri dengan polosnya. Aku kan hanya mengungkapkan perasaanku padamu. Aku tak memintamu untuk menjadi pacarku. Indri mengubah ekspresinya. Ia mendengus kesal. Jadi,
Ini hubungan tanpa status. Kamu menyukaiku tapi tak ingin pacaran. Begitu. Bicara apa kamu? Aku akan melamarmu menjadi istriku ketika kita sudah lulus kuliah. Hubungan kita lebih dari itu, Indri. Kata Zelia dengan santai. Wajah Indri memerah seketika. Kamu mengatakan hal yang memalukan dengan santainya. Sudah kubilang kan, hubungan kita lebih dari sekedar pacaran, sayang. Zelia mendekatkan wajahnya ke arah Indri sambil tersenyum, sadar dengan panggilan barunya untuk perempuan di depannya. Zelia mengecup pipi Indri. Ini balasan untuk yang kemarin. Zelia mencari alasan untuk menciumnya. Tapi kemudian Indri menarik kerah baju Zelia dan mengecup bibirnya singkat. Setelah itu, ia cepat-cepat turun dari mobil dan melarikan diri masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk, ia tersenyum ke arah Zelia dan berkata, "Aku tak punya alasan untuk tak menciummu." Kalian sudah masuk. Apa yang kalian lakukan tak masuk selama 2 minggu? Kalian liburan? Tanya Rini ketika bertemu Luna dan Orion di kantin saat makan siang. Tidak, kami ada urusan penting. Jawab Luna ragu. Urusan penting? Tapi kenapa kalian berempat? Aku bisa mengerti kalau itu kamu dan Orion karena kalian suami istri. Lalu mereka berdua, apa hubungannya? Rini, teman ospek Luna, tak habis pikir. Rini memang mengenal Orion, Zelia serta Indri karena ia sekelas dengan mereka di beberapa mata kuliah. Zelia itu sepupunya Orion dan Indri adalah sahabatku. Maaf, aku tak bisa menjelaskannya lebih jauh. Luna merasa bersalah karena berbohong. Hei, kau membicarakan kami tepat di depan kami. Kau ini tak tahu malu, terlalu jujur atau apa? Indri berhenti mengunyah makanannya dan protes pada Rini. Sedangkan Zelia hanya tertawa kecil melihat Indri makan dengan lahapnya. Biar saja, anggap aku apapun itu sesukamu. Habisnya aku penasaran. Rini terkekeh. Luna menggebrak pelan meja kantin. Tunggu, kau tadi bilang Orion dan aku apa? Kalau ia tak salah dengar, Rini mengatakan, kalian suami istri, kalian sudah menikah kan? Rini mengurutkan dahinya heran. Ah iya, aku lupa. Kalau gosip ini muncul sehari setelah kalian tak masuk 2 minggu yang lalu. Semua orang tahu kalau kalian sudah menikah. Awalnya aku kaget sih. Ya, tapi kemudian biasa aja. Wajar aja kalian terlihat sangat mesra dan dekat. Alasannya yaitu karena kalian sepasang suami istri. Ini sudah menjadi rahasia publik. Mulai sekarang, berhati-hatilah Luna. Mungkin beberapa fans Orion akan melakukan apapun untuk mengerjaimu. Rini kemudian beralih ke arah Orion. Rini menunjuk Orion dengan garpu yang ia pegang. Fansmu semakin banyak semenjak Kinan memutuskan untuk menjadi ketua fans klubmu. Mereka bisa menjadi sangat gila. Asal kau tahu, jagalah istrimu baik-baik. Jangan menikahkannya sedikit pun. Kinan? Siapa? Kata Orion dengan wajah datarnya. Kau tak ingat? Perempuan yang menggodamu habis-habisan saat ospek. Rini kembali memakan sotonya. Kenapa bisa ketahuan kalau kami suami istri? Siapa yang menyebarkan gosip ini? Tanya Luna heran. Wah, itu kalau tak salah namanya Marvel. Ia sebelumnya berkelahi dengan suamimu dan langsung membocorkan rahasia kalian. Jawab Rini. Luna melirik Orion kesal. Kau memberitahunya? Orion menatap Luna sebentar lalu mengangguk. Rion, aku kan sudah menjelaskannya berkali-kali padamu. Kalau orang-orang tahu tentang hubungan kita, semuanya akan semakin rumit. Luna meminta penjelasan pada suaminya. Tapi kalau aku tak memberitahunya, dia akan terus mengganggumu. Jawab Orion dengan tenang. Ih, inilah yang gak aku suka darimu. Kamu itu egois. Kamu harus bisa membaca situasi, Rion. Kita gak akan tahu keadaan selanjutnya akan terjadi seperti apa. Di sini sangatlah berbeda dengan di sana. Luna sedikit meninggikan suaranya. Ini demi kamu. Aku gak ingin dia terus mengganggumu. Balas Orion tak kalah sengit. Semua orang di kantin menatap ke arah mereka penuh minat. Baru kali ini, Zelia dan Indri melihat mereka bertengkar. Ini pertama kalinya mereka bertengkar. Karena itu, Zelia dan Indri hanya diam. Tak tahu harus berbuat apa. Begitu pula Rini yang menghentikan makannya karena pertengkaran kedua temannya itu. Enggak,
Ini bukan demi aku, ini demi dirimu. Kamu terlalu egois dan posesif. Luna berdiri dan menatap Orion dengan kesal. Wajahnya benar-benar menunjukkan kalau ia benar-benar sangat marah. Ia membuang nafas kasar. Sudahlah, kamu memang selalu seperti ini sejak dulu. Luna mengambil tasnya, lalu berjalan pergi meninggalkan Orion, Indri, Zelia, serta Rini. Aku ke toilet, katanya sebelum pergi. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.